Polda Jambi pastikan beras yang ditemukan warga Desa Kotoboyo, Kabupaten Batanghari bebas dari bahan sintetis dan aman dikonsumsi. Nelayan diminta waspada, ketinggian gelombang laut di perairan timur Jambi mencapai 3,8 meter. ...154 desa di Kabupaten Merangin telah membentuk Koperasi Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 29 Mei 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Subdit Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi memastikan beras yang sebelumnya diduga mengandung bahan sintetis dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Hal ini dipastikan setelah keluarnya hasil uji laboratorium dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Penemuan beras yang diduga mengandung zat sintetis oleh seorang warga Desa Kotoboyo, Kabupaten Batanghari, Jambi, beberapa hari lalu sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium oleh tim penyidik, hasilnya menunjukkan bahwa beras tersebut tidak mengandung bahan sintetis dan aman untuk dikonsumsi. Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol M. Amin Nasution mengatakan bahwa uji laboratorium telah dilakukan selama beberapa minggu terakhir. Hasilnya tidak ditemukan unsur atau campuran bahan sintetis dalam sampel beras yang diperiksa. Hasil uji tersebut, beras yang diduga mengandung plastik itu tidak benar. Dan untuk masyarakat dapat mengkonsumsi beras tersebut dan tidak ada kandungan plastiknya. Dengan keluarnya hasil laboratorium yang menyatakan tidak mengandung bahan sintetis, petugas kepolisian mengharapkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, stok beras di gudang Bulog cabang Bungo Tebo aman untuk kebutuhan Idul Adha 1446 Hijriah bahkan hingga 6 bulan ke depan. Selain itu, pasokan kebutuhan pokok lainnya juga mencukupi dengan harga stabil. Badan Urusan Logistik atau Bulog cabang Bungo Tebo pastikan ketersediaan beras untuk wilayah Bungo Tebo aman dan tercukupi untuk menghadapi perayaan Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Kepala Bulog Cabang Bungo dan Tebo, Ihsanurul Hakim mengatakan, saat ini cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog Bungo mencapai 1.300 ton. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah lagi sehingga mampu mencukupi kebutuhan masyarakat untuk 6 bulan ke depannya. Pihak Bulog Cabang Bungo juga terus berkoordinasi dengan Dinas Perindakop dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Bungo, sekaligus memantau pergerakan harga di pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Jika terjadi lonjakan harga, maka akan segera dilakukan operasi pasar oleh Bulog berkolaborasi dengan Perindakop dan TPID Bungo. Untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha di tahun 2025 ini, stok kita itu ada kurang lebih sekitar 1.300 ton yang saya pikir itu cukup untuk 6 bulan ke depan dan untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, untuk saat ini berdasarkan pantauan di 2 lokasi pasar di Kabupaten Bungo, yakni Pasar Tradisional Modern dan Pasar Bawah Muara Bungo, harga kebutuhan bahan pokok masih stabil. Begitu juga dengan stok kebutuhan lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, cabai merah, cabai rawit, serta bawang merah masih terpenuhi. Dengan kondisi yang relatif aman dan tanpa lonjakan harga, masyarakat Kabupaten Bungo dipastikan dapat menyambut Idul Adha 1445 Hijriah dengan tenang,
tanpa kekhawatiran akan ketersediaan beras dan bahan pokok lainnya. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang peralihan musim dari hujan ke kemarau, ketinggian gelombang laut di perairan timur Jambi mencapai 3,8 meter. Warga diminta waspada terutama untuk nelayan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jambi kembali menerbitkan peringatan dini soal gelombang tinggi untuk beberapa wilayah perairan domestik. Perkiraan lokasi peningkatan tinggi gelombang laut ini berlaku pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2025 di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, di akhir musim peralihan dari penghujan ke kemarau, masih terdapat hujan di wilayah Provinsi Jambi. Selain hujan, angin kencang hingga ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpotensi mencapai 3,8 meter. Secara reguler, tim BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan. Mereka yang melaut dengan perahu nelayan kecil diminta mewaspadai angin yang lajunya lebih dari 15 knot, serta gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang juga harus memperhatikan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang melebihi 1,5 meter. Sehingga kami mengimbau masyarakat di wilayah pesisir timur Jambi untuk mewaspadai timbulnya pasang air laut, khususnya untuk nelayan-nelayan ataupun pengusaha ikan di wilayah tersebut, Mas. BMKG juga mengimbau agar masyarakat mengikuti informasi terkini terkait ketinggian gelombang maupun risalah cuaca sebelum beraktivitas di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir bandang terus menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Sejumlah alat berat diturunkan untuk melakukan pengerukan sungai-sungai yang sudah mengalami sedimentasi. Sedimentasi atau pendangkalan sungai di sepanjang Kota Jambi menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang. Apalagi hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi lebih dari 2 jam. Wali Kota Jambi Maulana turun tangan langsung mencari solusi mengatasi masalah banjir. Selain pembuatan kolam retensi, sejumlah alat berat diturunkan ke beberapa titik untuk melakukan pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi menjadi daerah rawan banjir, sehingga pengerukan sungai ini dianggap menjadi solusi sementara dalam mengurangi banjir. Pendalaman yang dilakukan dianggap mampu menampung air lebih banyak. Salah satu penyebabnya di sini ada crossing jalan Lingkar yang memang sudah sedimentasinya penuh. Saya sudah cek, tidak berfungsi. Nah, hari ini langsung diturunkan alat berat untuk melakukan normalisasi, mengangkat sedimen itu. Sekaligus juga berdiskusi dengan tokoh-tokoh di sini, ada tanah di sebelah masjid ini. Kalau memang nanti berhasil bisa digunakan juga untuk resapan. Sementara untuk jangka panjang, penanganan banjir di Kota Jambi, pemerintah akan membangun embung. Kemudian melakukan pelebaran pada aliran sungai yang dianggap mampu mengurangi banjir 75%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke info haji. Saat ini jemaah haji asal Provinsi Jambi tengah melaksanakan beberapa rangkaian ibadah haji di Arafah Mina dan Musdalifah Ar-Musna. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini jemaah haji, kita telah terhubung dengan Bapak Yan Apriyadi selaku Ketua Kloter 24 BTH. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Yan, seperti apa situasi terkini di tempat Anda berada saat ini, Pak Yan? Ya, alhamdulillah jamaah haji Provinsi Jambi khususnya saat ini sudah rata-rata sudah 97% melaksanakan umrah wajib, dan hanya beberapa jamaah itu yang saat ini sedang melaksanakan umrah wajib bersama dengan pembimbing ibadah kloter karena lansia risti, Pak. Jadi memang ada penanganan khusus dan memang kita kasih waktu khusus. Ya, untuk waktu khususnya bisa diceritakan Pak, untuk lansia, untuk jamaah haji Provinsi Jambi seperti apa? Ya, jadi waktu khusus itu jamaah kita istirahat terlebih dahulu sampai pulih kesehatannya, terus selanjutnya jamaah
di pagi hari tadi waktu Arab Saudi itu sudah kita arahkan bersama dengan pembimbing ibadah kloter untuk melaksanakan umrah wajib ke Masjidil Haram. Apakah ada kendala lainnya jamaah haji asal Provinsi Jambi selama menunaikan ibadah di sana dan seperti apa juga faktor cuaca di sana, Pak? Ya, alhamdulillah kendala yang begitu besar alhamdulillah tidak ada. Hanya beberapa kendala seperti kebijakan Arab Saudi yang saat ini sangat ketat, terutama terhadap jamaah haji di seluruh dunia. Salah satunya adalah dengan ini, Pak. Ini adalah kartu rusuk yang wajib dimiliki oleh seluruh jamaah haji dunia, termasuk kita di Indonesia. Jadi ketika masuk Masjidil Haram nanti askar ataupun polisi Arab Saudi akan menanyakan ini kartu rusuk. Makanya semua jamaah diwajibkan untuk menggunakan kartu rusuk dimanapun mereka berada, mulai dari keluar hotel hingga nanti ke Arafah. Ya, untuk kartu tersebut saat ini sudah didapatkan oleh semua jemaah haji Provinsi Jambi dan kapan mendapatkannya, Pak? Alhamdulillah kartu khusus sudah diberikan pada kita. Kita nyampe ke hotel itu, ke Mekah itu pada tanggal 28-23 subuh waktu Arab Saudi. Dan alhamdulillah pihak dari syarikat ataupun maktab yang menaungi BTH 24 itu memberikan kartunya pada pukul 9 pagi tanggal 28 waktu Arab Saudi, dan seluruh jamaah kita alhamdulillah BTH 24 sudah mendapatkan kartu rusuk. Hanya satu, Pak, hanya satu yang belum, atas nama Pak Bambang dengan manifest 444, karena Pak Bambang ketika nyampe di Jeddah itu sudah mendapatkan perawatan ke rumah sakit King Abdullah di Jeddah, Pak. Berarti terdata satu jamaah, Pak, ya, yang mengalami sakit di sana, atau ada jamaah lain juga? Satu jamaah, Pak. Sampai sekarang satu jamaah masih dirawat di rumah sakit King Abdullah di Jeddah. Dan kita terus memonitor keadaan jamaah tersebut. Baik, kalau untuk cuaca di sana seperti apa, Pak? Alhamdulillah cuacanya sangat bersahabat. Suhunya hari ini mencapai 43 derajat, mungkin bisa kami perlihatkan, izin. Ini kondisi di sekitar hotel, Pak. Kondisi di sekitar hotel. Oke, ini suhu saat ini pada pukul 11:42. Dan saat ini cuacanya 43 derajat. Iya. Jika kita melihat memang perbedaan suhu yang begitu jauh dengan Provinsi Jambi, lalu apa imbauan kepada jamaah haji Provinsi Jambi supaya tetap sehat dan juga bugar selama melaksanakan ibadah di sana, Pak? Ya, jadi dari kami petugas haji, kami menghimbau selalu ke jamaah untuk makan tepat waktu sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, karena seluruh makanan di sini gratis, mulai dari sarapan, makan siang hingga makan malam. Terus perbanyak minum air putih, terus ketika nanti melaksanakan jalan-jalan ataupun umroh sunnah itu kita sangat tidak kita anjurkan pada tanggal 31 itu seluruh bus salawat yang ke Masjidil Haram itu akan ditutup. Makanya jamaah kita himbau untuk beribadah di hotel ataupun masjid sekitar hotel. Baik, kalau untuk hari ini, Pak, agenda apa lagi yang akan dilaksanakan oleh jemaah haji, terutama untuk kloter 24 BTH? Oke, alhamdulillah pada hari ini nanti kita akan melaksanakan visitasi dan bimbingan ibadah, Pak. Bimbingan ibadah dari tim bimbingan ibadah sektor 1 yang membawai kloter BTH 24 itu nanti pada asar waktu Arab Saudi, pada asar di hotel. Jadi jamaah nanti kita himbau untuk mengikuti bimbingan persiapan untuk Arafah, Arafah, Musdalifah, dan Mina, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya pada siang hari ini dari waktu Arab Saudi. Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Ada tambahan sedikit dari dokter kloter saya. Oh ya, silakan. Apa yang mau disampaikan, Ibu? Ya, untuk sementara keadaan jemaah kita alhamdulillah dalam keadaan baik. Cuman ada satu jemaah kita yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Jeddah. Kebetulan kemarin pas turun dari pesawat,
terjadi penurunan saturasi oksigen pada jemaah, jadi jemaah tersebut terpaksa tertinggal di klinik bandara, kemudian dirujuk ke rumah sakit Bin Abdullah di Jeddah. Jadi untuk sementara mungkin itu yang masih kita cari info bagaimana keadaan Bapak tersebut yang saat ini masih kita tunggu. Ya, proses pemantauan yang dilakukan seperti apa Ibu untuk mengupdate informasi terhadap jamaah yang sakit tersebut? Kebetulan di sini kita punya sektor, kita termasuk sektor 1, kita sudah koordinasi dengan bagian sektor 1. Sektor 1 tersebut sudah melakukan koordinasi untuk mencari data jemaah tersebut. Insya Allah kemarin jemaah tersebut juga sempat video call dengan keluarganya dalam keadaan ada perbaikan, tapi sekarang statusnya masih isolasi. Ya, baik. Semoga jemaah tersebut bisa segera pulih dan diberikan kesehatan kembali sehingga nanti juga bisa melaksanakan ibadah lainnya, terutama puncak dari perayaan ibadah haji tahun ini. Terima kasih Ibu atas informasinya. Terima kasih juga Pak Yan. Salam untuk seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi yang hadir pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lain. Jelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kota Jambi akan memberikan sertifikat sehat pada peternak hewan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan masyarakat dalam memilih hewan yang sehat untuk berkurban. Jelang Hari Raya Kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi akan memberikan label sehat berbentuk sertifikat kepada peternak yang menjual hewan kurban. Hal ini untuk memastikan hewan yang dijual benar-benar sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau penyakit lainnya. Sebanyak 5 tim diturunkan langsung ke kandang-kandang untuk mengecek kesehatan hewan secara langsung. Kemudian edukasi juga dilakukan kepada peternak terkait perawatan hewan yang baik. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Rospita Pane mengatakan, pengurus masjid dan masyarakat diharapkan bisa membeli hewan kurban yang sudah bersertifikat. Pasalnya kesehatan hewan sudah dijamin dan bebas dari penyakit PMK. Untuk menjamin kesehatan hewan khususnya hewan kurban dalam wilayah Kota Jambi nanti mulai tanggal 2, 3, dan 4 Juni tim kami akan turun ke lapangan dibagi menjadi 5 tim. Di masing-masing tim akan ada tenaga dokter hewannya dan akan kita sertifikasi dengan sertifikat surat keterangan kesehatan hewan. Jadi masing-masing peternak ataupun pedagang akan diberikan SKKH dan hewan yang sehat, khususnya hewan besar dalam hal ini adalah kita utamakan sapi, akan kita beri label yang bertuliskan sehat pada saat diperiksa. Sejauh ini belum ada ditemukan kasus PMK di Kota Jambi. Pihaknya terus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap hewan termasuk vaksinasi PMK yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Mendes PDT dukung program Pertisun yang diinisiasi Gubernur Jambi untuk serap aspirasi warga. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendukung program Pertisun yang diusung Gubernur Jambi Al-Haris untuk menyapa masyarakat di pelosok daerah. Program ini menjadi wadah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto mendukung penuh program baru pemerintah Provinsi Jambi yang diusung Gubernur Jambi Al-Haris, yaitu perjalanan pejabat tidur di dusun atau Pertisun. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan desa dan mendorong pemerataan pembangunan daerah. Yandri mengatakan, dengan bermalam di dusun atau desa, pejabat tidak hanya dapat merasakan langsung kondisi masyarakat, tetapi juga membuka ruang interaksi yang efektif
untuk berdiskusi dan mencarikan solusi atas berbagai persoalan. Program pejabat tidur di dusun menjadi wadah yang baik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di pelosok-pelosok daerah dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan. Program Pertisun Pemprov Jambi bisa menjadi contoh secara nasional untuk pemerataan pembangunan berbasis kedekatan antara pejabat dengan masyarakat. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal siap untuk mengadakan nota kesepahaman dalam memperkuat program Pertisun yang digagas pemerintah Provinsi Jambi. Mempercepat pendirian koperasi merah putih itu, ya. Kemudian segera melakukan langkah-langkah dengan notaris. Setelah notaris nanti baru mulai yang operasional seperti apa. Ada petunjuk dari Mendes. Nah, ini semua kalau jalan ini bisa, kenapa tidak bisa? Nah, kita pelajari semua regulasi yang ada ini. Gubernur Al-Haris sudah 2 kali melaksanakan program Pertisun, yakni ke pelosok Kabupaten Kerinci dan Tanjung Jabung Timur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Yandri Susanto juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi. Dalam kunjungannya, Yandri melakukan sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto turut hadir dalam paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Jambi. Paripurna ini merupakan puncak dari peringatan Tanah Pilih Pusako Batuah ke-624 tahun dan pemerintah Kota Jambi yang ke-79 tahun. Dalam sambutannya, Yandri Susanto juga menyampaikan keunggulan Koperasi Desa Merah Putih, di antaranya menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat ketahanan ekonomi desa untuk bisa lebih mandiri. Dengan demikian, desa-desa akan lebih maju dan lebih baik lagi. Kemajuan desa juga akan memberikan dampak positif bagi Kota Jambi. Pasalnya Kota Jambi menjadi pusat perbelanjaan bagi orang-orang di desa. Melalui Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari pemerataan ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka program Bapak bagus sekali Pak. Sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih. Saya nggak pulang-pulang Pak. Kemarin aja istirahat karena pelantikan istri. Besok saya ke Sulawesi Utara, lanjut ke Papua Barat, Papua Induk. Kemarin ke Sulawesi terus untuk membentuk koperasi desa dan koperasi kelurahan. Nah, jadi koperasi kelurahan Pak Wali ya. Nah, itu juga untuk pemerataan ekonomi tadi. Jadi mohon orang-orang hebat di ruangan ini jangan lupakan desa. Karena kalau desa maju, sekali lagi Indonesia akan merata. Tidak ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesenjangan sumber daya manusia. Pada kesempatan itu, Menteri Desa juga mengucapkan selamat Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah dan pemerintah Kota Jambi. Diharapkan Kota Jambi dapat lebih baik dan terus berkembang menuju Indonesia Emas. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 154 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Merangin terbentuk. Ratusan koperasi ini akan berkontribusi dengan memanfaatkan potensi lokal serta kebutuhan masyarakat. Hingga tanggal 28 Mei 2025, dari 205 desa dan 10 kelurahan di Merangin, sebanyak 154 desa telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini tersebar di 24 kecamatan, terbanyak berada di Muara Siau, yaitu sebanyak 15 Koperasi Desa Merah Putih. Sementara dari 154 koperasi tersebut, baru 8 koperasi yang sudah mengurus akta notaris dan sudah terdaftar dalam sistem administrasi Badan Hukum SABH. Selebihnya masih dalam proses pengurusan karena terkendala bahan yang belum lengkap. Kabid Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Merangin Ali Mutahar mengatakan, koperasi ini akan memanfaatkan potensi lokal di desanya masing-masing. Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, Koperasi Desa Merah Putih dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merangin. Saja mempertimbangkan potensi desa, nah kemudian kebutuhan masyarakat. Nah kalau masyarakat kita banyak petani sawit, nah maka koperasi menyediakan yang diperlukan untuk petani sawit, misalnya pupuk, nah kemudian bibit sawit ya, nah kemudian tentu saja pemberian TPS dari petani, ya seperti itu ya. Pembentukan struktur koperasi dilakukan sampai tanggal 31 Mei dan harus sudah berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025. Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Juli
bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama pihak terkait sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum, makan atau SPPG bergizi gratis, namun hingga saat ini belum ada kepastian pelaksanaan MBG. PJ Sekda Sarolangun memastikan dana MBG sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi peserta didik di Kabupaten Sarolangun hingga saat ini belum ada kepastian pelaksanaannya. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan hingga menjelang akhir Mei 2025 ini, realisasi program MBG terus berproses meski belum sepenuhnya terlaksana. Namun pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan sambil menunggu kepastian teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat. Dedi Henry menjelaskan berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah tidak diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Dana makan bergizi gratis sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah memastikan ketersediaan dana untuk program tersebut. Hari ini kita masih menunggu kelaran dari pusat bahwa ini adalah dana APBN. Kita belum bisa untuk dilaksanakan, masih menunggu kesiapan dari SPPG. Nah, kita masih menunggu apakah nanti bisa segera dilaksanakan atau mungkin menunggu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan kesiapan untuk memulai pelaksanaan MBG dan telah menyerahkan data anak sekolah yang akan menjadi penerima manfaat MBG dan berharap program ini dapat segera direalisasikan minimal pada kalender awal tahun ajaran baru 2024-2025 mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Musim kemarau menyebabkan beberapa aliran sungai yang ada di kota Sungai Penuh mulai mengalami kekeringan. Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan, warga memanfaatkan sumur Pulai yang berada di Desa Gedang untuk membantu sumber air bersih warga. Sumur Pulai yang berada di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh saat ini sangat membantu perairan warga di saat musim kemarau. Tak hanya sebagai aliran air ke persawahan warga, kejernihan air sumur Pulai dapat membantu masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, air minum, dan kebutuhan lainnya. Salah seorang ahli waris sumur Pulai, Marwati, mengatakan, jumlah masyarakat yang mengambil air di sumur Pulai apalagi di saat musim kemarau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada hari sebelumnya. Dan puncak ramainya masyarakat mengambil air di sumur tersebut yaitu pada pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Ibu yang di sini nak, tapi ibu tahu tidak pernah tahu. Dari tahun berapa ini Bu? Itu tidak tahu ibu ya. Dari tahun berapa ya itu tidak tahu. Setahu ibu umur 46 sumur Pulai ini lah kayak ini. Kayak gini ya. Airnya. Hingga saat ini sudah banyak masyarakat Desa Gedang yang menyalurkan air sumur Pulai ke perumahan mereka. Cukup dengan membayar retribusi sebanyak 10.000 per bulan, maka masyarakat bisa sepuasnya menikmati air sumur Pulai. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi mendorong Bupati Wali Kota untuk membentuk koperasi merah putih di wilayahnya. Informasi selengkapnya usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen advertorial. Menjadi bagian penting untuk menyukseskan program Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Bupati maupun Wali Kota untuk melakukan percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih di daerahnya. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pemerintah daerah melalui Bupati dan Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut ditekankan Gubernur Al-Haris saat menghadiri rapat koordinasi sosialisasi koperasi desa dan kelurahan merah putih seprovinsi Jambi. Al-Haris menegaskan
langkah-langkah percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi bagian strategis untuk mendukung suksesnya program Astacita yang diusung Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, koperasi memegang peran penting dalam memberdayakan masyarakat serta menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ditargetkan mampu menjadi wadah bagi ekonomi mikro di setiap daerah untuk berkembang dan berkualitas. Al-Haris meminta bupati maupun wali kota untuk mendukung desa dan kelurahan dalam menyelesaikan pendaftaran akta notaris pembentukan Koperasi Merah Putih. Kita mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih itu, ya. Kemudian segera melakukan langkah-langkah dengan notaris. Setelah notaris nanti baru mulai yang operasional seperti apa. Ada petunjuk dari Mendes. Nah, ini semua kalau jalan ini bisa, kenapa tidak bisa? Nah, kita pelajari semua regulasi yang ada ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto menuturkan, tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Astacita kedua, membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Koperasi Merah Putih menjadi wujud hadirnya negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendekatan layanan hingga ke tingkat desa maupun kelurahan. Koperasi Merah Putih ditargetkan memiliki prospek bisnis yang baik bagi masyarakat karena dapat mengelola berbagai macam kegiatan usaha, mulai dari jual beli gas, pupuk, apotik, hingga simpan pinjam. Insya Allah akhir Mei di Provinsi Jambi semua desa yang totalnya 1.414 desa itu dan kelurahan insya Allah selesai musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tadi akan dibawa ke akta notaris. Nah, duitnya dari mana notaris tadi sudah saya sebutkan. Mulai dari dana desa yang 3%, bisa diambil 2,5 juta, atau dari belanja tidak terduga Pemda Kabupaten maupun Pemkot. Bisa juga dari gubernur. Sesuai keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara otomatis ditugaskan sebagai Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Merah Putih di daerahnya masing-masing. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Guna meningkatkan keterampilan dan pengembangan potensi wisata lokal, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sarolangun menggelar pelatihan dan pembinaan kelompok wirausaha pemuda. Kabupaten Sarolangun memiliki sejumlah potensi lokal karena setiap kecamatan memiliki produk keunikan tersendiri, namun minimnya inovasi, promosi, dan kreativitas dari pelaku usaha membuat potensi usaha yang dimiliki sulit untuk maju dan berkembang. Guna meningkatkan potensi dan keterampilan pelaku usaha, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sarolangun menggelar pelatihan dan pembinaan kelompok wirausaha muda yang dibuka oleh staf ahli Bupati Sarolangun. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, Suryadi, dalam sambutannya mengatakan, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda ini merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran pemuda terhadap potensi dan kekayaan lokal daerah, sehingga mampu bersaing serta menembus pasar global. Di samping itu, pihaknya melaksanakan misi keempat Bupati dan Wakil Bupati, yakni membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan program kedua berupa penyediaan sarpras pariwisata, pemandu, dan promosi wisata. Staf ahli Bupati Sarolangun Muhammad dalam sambutan tertulis Bupati Sarolangun menyampaikan, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, para pelaku usaha menghadapi tantangan yang tidak ringan. Lapangan kerja semakin terbatas, daya saing semakin tinggi, dan ketergantungan pada sektor formal sudah tidak cukup. Untuk itu, wirausaha menjadi salah satu jalan terbaik dengan menciptakan dan membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal, serta membangun kemandirian pemuda, dan kegiatan pelatihan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mencetak wirausahawan muda yang berdaya saing. Pelatihan dan pembinaan kelompok wirausaha muda dari 11 kecamatan menghadirkan berbagai narasumber, yakni pimpinan Bank Cabang Sarolangun Ridwan, pemilik brand Sarolangun Oleh-Oleh,
pemilik Cafe dan Resto, serta peserta kegiatan dari para wirausaha pemuda. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ketua dan pengurus TPPKK dan pembina Posyandu serta kelompok kerja Bunda PAUD Muaro Jambi masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Susedo dan Junaidi Mahir serta Ketua TPPKK Provinsi Jambi. Menjadi bagian garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama keluarga, dan mendukung program pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pengukuhan ketua dan pelantikan pengurus TPPKK dan tim pembina Posyandu Kabupaten Muaro Jambi, Ririn Novianti. Pengukuhan dipimpin oleh pembina yakni Bupati Bambang Bayu Suseno. Prosesi selanjutnya pelantikan dan pengukuhan kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Muaro Jambi, Novi Asrianti Junaidi Mahir, masa bakti 2025 hingga 2030. Pengukuhan dipimpin oleh Ketua TPPKK Ririn Novianti Bambang Bayu Suseno. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Ririn Novianti menekankan pentingnya melaksanakan program PKK dan Posyandu serta kolaborasi antar organisasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Ririn menegaskan PKK mendukung program prioritas nasional dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan edukasi keluarga serta pemberdayaan kader di tingkat desa dan kelurahan. Menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program prioritas daerah terutama dalam menciptakan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang mandiri. Kami berkomitmen mengambil peran secara aktif dalam menggerakkan potensi keluarga khususnya kaum perempuan untuk berdaya guna dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan pengalaman dan kekompakan organisasi, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris meyakini PKK dan Posyandu serta Bunda PAUD Muaro Jambi dapat mengemban amanah dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. PKK, Posyandu, dan Pokja Bunda PAUD bisa turun langsung ke masyarakat, ke akar rumput yang paling bawah. Insya Allah akan lebih paham kondisi masyarakat sehingga pemerintah dan kita bisa menentukan kebijakan program ke depan dan tetap mengacu kepada aturan dari pusat. Stunting dan pemenuhan gizi pada anak masih menjadi PR bagi pemerintah Muaro Jambi. Hadirnya 3 organisasi yang baru dikukuhkan tersebut diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang tengah dihadapi untuk menuju generasi emas 2045. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci cabut izin praktek seorang perawat atas kasus dugaan malpraktik hitan seorang anak. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencabut izin praktek seorang perawat setelah diduga melakukan kesalahan fatal saat menghitan seorang anak. Korban mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi lanjutan di rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencabut sementara izin praktik perawat berinisial YN setelah diduga melakukan kesalahan serius dalam prosedur sunat laser. Peristiwa itu terjadi di praktik mandiri milik YN di Desa Sungai Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro, yang mengakibatkan seorang anak berusia 10 tahun mengalami luka parah dan pendarahan hebat hingga kesulitan untuk buang air kecil dan harus mendapatkan perawatan lanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Herman Dizal, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PTSP Kerinci untuk mencabut izin sementara praktek mandiri. Hal itu dilakukan sebagai langkah tegas hingga menunggu hasil investigasi secara menyeluruh. Kami dari Dinas Kesehatan fokus dulu mengurus pasien tersebut, masalah lain nanti. Dan untuk masalah langkah kami terhadap perawat tersebut, kami dari Dinas Kesehatan sudah bersurat ke PTSP untuk mencabut
izin prakteknya sementara dulu menjelang kejelasan dari permasalahan ini. Pemerintah daerah juga melakukan pengecekan dan evaluasi standar praktik medis di seluruh fasilitas kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Seorang perempuan di Kabupaten Merangin nekat menggelapkan dana keberangkatan umroh untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk membayar utang pinjol. Korban penggelapan ini terdata mencapai 21 orang dan kemungkinan bertambah, sehingga kepolisian membuka posko pengaduan. Polres Merangin berhasil menangkap tersangka penggelapan dana keberangkatan umroh bernama Nurdina Yanti. Tersangka ditangkap di salah satu kosan yang berada di kota Jambi pada 24 Mei 2025, setelah 1,5 bulan proses pencarian. Kepala Satuan Reskrim Polres Merangin Ibtu Mulyono dalam press rilisnya kemarin mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihak perusahaan travel umroh dan haji menghubungi perusahaan Federal International Finance atau FIF untuk menanyakan terkait sejumlah calon jemaah umroh belum melakukan pembayaran. Kemudian terungkap bahwa uang yang semestinya digunakan untuk umroh malah diambil oleh Nurdianti yang merupakan karyawan FIF. Atas tindakan tersebut, pihak perusahaan melaporkan Nurdianti ke Polres Merangin. Awalnya korban penggelapan dana umroh hanya 6 orang dengan total kerugian sebesar 117 juta rupiah. Namun setelah proses penyelidikan, korban yang terdata mencapai 21 orang, tidak menutup kemungkinan akan kembali bertambah sehingga polisi membuka posko pengaduan di markas Polsek Tabir Selatan untuk menampung laporan penggelapan dana umroh ini. Pengembangan, ternyata pelaku ini bermain sendiri. Selain dia mengatasnamakan perusahaan, dia bermain sendiri. Jadi dia mengambil uang sendiri dari masyarakat calon jemaah ini, kemudian uang tersebut tidak disetor ke travel. Untuk itu kami dari Polres Merangin membuka posko pengaduan terkait korban calon jemaah haji maupun umroh. Ibtu Mulyono mengatakan tersangka menggunakan setoran umroh untuk kepentingan pribadi. Salah satunya membayar hutang pada 8 pinjaman online. Berdasarkan hasil penyidikan, Nurdina Yanti bertindak sendirian dalam melakukan kejahatan. Atas perbuatannya, perempuan ini dijerat dengan pasal 374 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan dan terancam hukuman selama 5 tahun penjara. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi ungkap peredaran narkoba yang menyasar kalangan petani sawit, sopir, dan penambang batubara. Belasan pengedar diamankan polisi beserta barang bukti sabu dan ekstasi siap edar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bekerjasama dengan Satres Narkoba Polres Jajaran mengungkap kasus peredaran narkoba di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Batanghari. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 11 orang pengedar narkoba yang menyasar kalangan petani, sopir, dan penambang batubara. Polisi menyita 40 gram sabu dan 12 butir pil ekstasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pengedar ini menggunakan berbagai modus untuk mengedarkan narkoba. Mulai dari sistem tempel via aplikasi pesan singkat WhatsApp dan transaksi ranjau. Selain mengedarkan, belasan orang yang tertangkap ini juga menggunakan narkoba yang dianggap dapat meningkatkan stamina saat bekerja. Pers yang pertama adalah pengungkapan jaringan yang menjual narkobanya itu ke supir-supir, ke petambang batubara, termasuk juga petani sawit. Ya, ini ada 8 TKP, 8 LP. Ya, ada Muara Jambi 1, Polres Muara Jambi, Batanghari 1. Kemudian juga Polresta kami limpahkan ke Polresta, sisanya 5 kami yang menangani. Ya, ini juga di atasnya tetap kami kejar. Sementara untuk mengungkap jaringan narkoba ini, belasan tersangka ditahan di Rutan Polda Jambi. Mereka terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sebesar 57 miliar rupiah anggaran di Dinas PUPR Kota Jambi dialokasikan untuk perbaikan jalan lingkungan. Terdapat 388 paket pekerjaan perbaikan jalan yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kota Jambi. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Jambi terus melakukan perbaikan jalan rusak,
khususnya jalan lingkungan yang menjadi akses utama masyarakat untuk beraktivitas. Tahun ini Dinas PUPR Kota Jambi mengalokasikan anggaran sebesar 57 miliar rupiah untuk perbaikan jalan lingkungan. Di dalamnya terdapat 388 paket pekerjaan yang akan dilakukan dan mulai dikerjakan di beberapa ruas jalan. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra, mengatakan selain dari pemerintah, ada sejumlah perusahaan yang turut memperbaiki jalan rusak. Salah satunya di kawasan RT 6 Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan. Kemudian ada sejumlah titik ruas jalan lainnya yang masih dalam proses pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Dengan jalan lingkungan tahun 2025 ini, kami dari Dinas PU itu ada menganggarkan sebesar 57 miliar. 57 miliar ini tersebar di 11 kecamatan. Ada total kegiatannya ada sekitar 388 paket. Salah satunya itu ada di Kelurahan Teho. Direncanakan sebelumnya, akhir tahun ini pengerjaan jalan rusak tersebut bisa selesai dilakukan, sehingga tidak ada lagi kondisi jalan lingkungan yang mengalami rusak parah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.